لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة Shine your mercy like the sun and be gracious as the earth. Let your kindness come like rain that cares not whom it falls upon. And let ocean deep your wisdom be, your heart a lantern spreading peace. Give yourself in love of him, be like Al-Habib. Seiring dengan terbitnya fajar mentari, kami tak pernah lelah memikul risalah ilahi. Kami jelajahi Nusantara, mengetuk pintu-pintu masjid, membersamai para jamaah Jum'ah, menyibak segala peristiwa yang syarat dengan polusi kemunafikan yang beredar telanjang bulat di depan mata. Jari jemari kami terus mengalir merekam semua peristiwa. Kami hadirkan solusi cemerlang yang bersumber dari ideologi Islam kafah dalam sebuah media buletin dakwah kafah yang terbit setiap hari Jumat. Sebuah buletin yang inspiratif, ideologis, mengupas berbagai persoalan dari sudut pandang Islam, menambah romansa keberkahan di hari Jumat Anda. Selamat menyaksikan bedah buletin dakwah kafah bersama saya, Indra Fahrudin, Direktur Rumah Inspirasi Perubahan, hanya di YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur sekali dan berbahagia Al-Fakir bisa kembali menemani Jumat sore Anda yang penuh berkah ini insyaallah di bedah buletin dakwah kafah edisi 377. Kami selalu berdoa berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga para pemirsa semuanya selalu dalam kondisi sehat, semangat, khususnya tetap istiqomah dalam berjuang demi tegaknya kehidupan Islam. Dan bagi para pemirsa yang baru saja hadir di channel Rumah Inspirasi Perubahan, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu, berikan komentar yang positif berkaitan dengan topik yang sama-sama akan kita bahas. Baiklah pemirsa, kita sekarang berada di 10 hari pertama di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Rajab.
Oleh sebab itu, topik Buletin Dakwah Kafah edisi 377 nanti kita berkaitan dengan bulan Rajab. Baiklah, Buletin Dakwah Kafah edisi 377 mengambil topik Rajab, momentum untuk mengembalikan kemuliaan umat. Bulan Rajab, pemirsa, adalah salah satu bulan di antara 4 bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 36 berkenaan dengan bulan haram. Inna iddata syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurumun dzalika dinul qayyimu fala tadzlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah ada 12 bulan dalam catatan Allah pada hari ketika Allah menciptakan langit dan di bumi. Di antaranya terdapat 4 bulan haram atau bulan suci. Itulah agama yang lurus. Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan itu. Nah, berkaitan dengan bulan haram, khususnya bulan Rajab ini, ditegaskan juga, dijelaskan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. As-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurumun thalathatun mutawaliyatun Dzul Qa'dah wa Dzul Hijjah wal Muharram wa Rajabu Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Setahun ada 12 bulan, di antaranya 4 bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah. 3 bulan berturut-turut yaitu Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah dan Muharram serta Rajab Mudhar yang berada di antara Jumada dan Sya'ban. Nah, karena itulah para ulama di bulan haram, khususnya di bulan Rajab ini, betul-betul menekankan agar bulan ini diisi dengan ragam amal soleh. Pada bulan ini juga harus dijauhi ragam perbuatan dosa atau maksiat. Jadi di satu sisi, di bulan haram, di salah satunya bulan Rajab ini, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meningkatkan amal soleh kita, takarub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di satu sisi kita diminta oleh Allah untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini adalah bulan yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, di dalam surah At-Taubah yang sebelumnya sudah kita bacakan, di akhir surah At-Taubah ayat 36 tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Oleh karena itu, janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri pada bulan-bulan itu. Kata menzalimi diri kalian sendiri menunjukkan bagaimana supaya kita betul-betul menjaga bulan itu, supaya kita terus di dalam ketaatan kita kepada Allah, jangan sampai kita berbuat kemaksiatan. Begitu pula ayat surah At-Taubah 36 ini dijelaskan oleh Imam Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Beliau menyatakan bahwa janganlah kalian melakukan maksiat pada bulan tersebut. Karena itu merupakan keharaman yang sangat besar. Artinya di satu sisi bulan Rajab ini, bulan haram ini, kita diminta oleh Allah untuk banyak sekali melakukan ketaatan karena Allah akan melipat gandakan pahalanya. Tapi di satu sisi juga demikian, kita jangan sampai melakukan tindakan keharaman karena keharaman untuk tindakan dosa atau maksiat di bulan haram ini juga merupakan keharaman yang sangat besar. Begitu pula Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala menyatakan bahwa larangan berlaku zalim, yakni maksiat itu tentu berlaku untuk seluruh waktu dalam setahun. Namun demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus mengistimewakan ke-4 bulan ini sehingga dosa atas kemaksiatan yang dilakukan di dalamnya lebih besar dan pahala atas amal soleh yang dilakukan di dalamnya juga lebih banyak. Jadi ada imbang ya di situ supaya kita benar-benar mempersiapkannya itu.
Nah, atas dasar ini pemirsa bahwa ragam amal soleh pada bulan-bulan haram, termasuk di dalamnya bulan Rajab saat ini, akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya saja, siapa saja yang menegakkan sholat, menjaga sholatnya, mendawamkan tilawatul Quran, bersedekah, menghadiri majelis ilmu, berdakwah, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk di dalamnya kepada para penguasa, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan berbagai ragam eh, amal-amal soleh yang harus kita hidupkan di bulan haram ini. Namun juga sebaliknya ragam kemaksiatan pada bulan-bulan haram, termasuk pada bulan Rajab saat ini, juga akan dilipat gandakan dosa dan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalkan berdusta, mencuri, membunuh, menipu, berzina, berjudi, melakukan transaksi ribawi, korupsi, menzalimi rakyat, menghukum atau memutuskan hukum secara tidak adil dan sebagainya. Semuanya juga akan dilipat gandakan dosanya ya pada bulan haram atau bulan Rajab ini. Nah, pemirsa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk di chapter yang pertama. Bulan haram ya, bulan Rajab salah satunya merupakan bulan kemuliaan umat. Bukan saja bulan yang disucikan oleh Allah, ternyata bulan Rajab ini juga merupakan bulan yang menandingi atau menandai eh, kemuliaan pada dalam sejarah peradaban umat Islam. Bukan saja dimuliakan di dalam Islam, namun Rajab ini juga termasuk di antara bulan-bulan yang di dalamnya ternyata secara historis peristiwa penting banyak terjadi. Dan ini menunjukkan kemuliaan umat Islam. Dan memang umat Islam ini kaya dengan sejarah-sejarah yang mulia. Di antaranya adalah ada beberapa peristiwa penting di bulan Rajab yang menunjukkan kemuliaan umat Islam. Yang pertama, yang ini paling masyhur ya, di kalender-kalender kita semuanya terpampang ya, di mana peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada peristiwa ini terjadi pada tahun ke-10 kenabian dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bahkan menjadi satu nama surah sendiri. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Jelas sekali. Ya, di dalam peristiwa ini pula umat Islam ini mendapatkan kemuliaan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunaikan sholat 5 waktu yang itu juga diwajibkan kepada mereka. Nah, ini adalah sesuatu keagungan. Mungkin nanti akan kita bahas secara spesifik bagaimana refleksi Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW dalam kita ambil ibrah dalam konteks kekinian. Insya Allah nanti biasanya di Buletin Dakwah Kafah berikutnya akan kita kupas ya. Baik, yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah terjadi peristiwa Perang Tabuk ya. Perang Tabuk ini terjadi pada bulan Rajab ya, tahun ke-9 Hijriah. Perang ini terjadi di antara pasukan Muslim atau negara Islam di bawah pimpinan Rasulullah SAW melawan pasukan Kekaisaran Bizantium Romawi Timur di bawah Kaisar Heraklius. Jadi ini adalah perang kedua setelah battle pertama ya kaum muslimin dengan orang Romawi di perang Mu'tah, dan alhamdulillah kaum muslimin saat itu bisa mengalahkan, bisa memukul mundur pasukan Romawi. Dan untuk kedua kalinya ini terjadi perang Tabuk ya. Nah, setelah melewati rintangan yang berat, pasukan kaum muslimin akhirnya pun tiba di Tabuk ya, sekitar 700 km dari Madinah. Namun pasukan Romawi akhirnya tidak muncul ya. Hal ini menunjukkan bahwa pasukan Romawi sebenarnya tidak siap untuk berperang melawan kaum muslimin pada saat itu. Meskipun tidak terjadi pertempuran, peristiwa ini menunjukkan, memperlihatkan keteguhan dan kekuatan daulah Islamiyah pimpinan Rasulullah SAW di hadapan kekuatan negara adidaya kafir Romawi saat itu.
Nah, jadi begitu sangat dahsyatnya perang yang kedua ini dengan Romawi bisa kembali dimenangkan oleh kaum muslimin dan tentu memiliki dampak politik bagi Daulah Islamiyah pada saat itu. Dan yang ketiga adalah peristiwa Perang Yarmuk. Ya. Perang ini merupakan salah satu pertempuran terbesar di dalam sejarah Islam antara pasukan Khilafah Islam melawan pasukan Kekaisaran Romawi juga. Perang yang dipimpin oleh Panglima Khalid bin Walid ini terjadi pada bulan Rajab tahun ke-15 Hijriah pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan di dalam perang Yarmuk ini atau sekarang dikenal dengan Yordania ya, berlangsung selama 6 hari. Dalam perang ini kemenangan besar betul-betul diraih oleh kaum muslimin, pasukan kaum muslimin. Kemenangan ini sekaligus menandai keruntuhan kekuasaan Romawi di wilayah Syam dan juga membuka jalan bagi pasukan kaum muslimin untuk menaklukkan wilayah Palestina, Mesir, dan sekitarnya. Jadi ini merupakan catatan sejarah dan mereka musuh-musuh Islam ini tidak melupakan ini semuanya. Ya, baik. Yang keempat adalah pembebasan Baitul Maqdis untuk pertama kalinya. Futuhat atau pembebasan ini terjadi pada bulan Rajab tahun ke-15 Hijriah atau 637 Masehi dan juga masih pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Pada saat itu Baitul Maqdis berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi. Nah, setelah kekalahan Kekaisaran Romawi dalam Perang Yarmuk ya, di tahun ke-13 Hijriah, pasukan Khilafah Islam ini dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi yang luar biasa, mengepung kota tersebut. Penduduk Baitul Maqdis yang menyadari kekuatan pasukan kaum muslimin dan keadilan Khilafah Islamiyah, akhirnya mereka bersedia menyerahkan kota ini dengan satu syarat, yaitu Khalifah Umar sendirilah yang datang untuk menerima penyerahan kota tersebut. Saat itu pendeta Safronius adalah pemimpin umat Kristen di Baitul Maqdis. Beliau ini menyerahkan kunci kota ini kepada Khalifah Umar bin Khattab secara langsung. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu an lalu memastikan keamanan dan kebebasan beragama bagi penduduk non-muslim sebagaimana kemudian tercantum di dalam tinta emas sejarah dikenal dengan Piagam Umar ya atau perjanjian Umayyah. Dan di dalam satu perjanjian Umayyah ini bagaimana umat Islam betul-betul akan menjaga keberagaman di negeri tersebut. Namun ada satu klausul, orang-orang Yahudi ini harus dibebaskan, harus bersih, dia harus meninggalkan Baitul Maqdis. Ini adalah fakta sejarah. Baik, yang kelima adalah pembebasan Baitul Maqdis untuk kedua kalinya. Ini juga merupakan salah satu peristiwa yang monumental dalam sejarah Islam. Pasalnya pada tanggal 2 Oktober 1187 Masehi atau tepatnya 27 Rajab 583 Hijriah, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi berhasil membebaskan Yerusalem atau Baitul Maqdis dari pendudukan pasukan salib yang sebelumnya menguasai wilayah ini selama hampir 88 tahun. Akhirnya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi mampu membebaskan membebaskan Yerusalem atau Baitul Maqdis. Dan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi lalu memberikan amnesti atau pengampunan kepada penduduk non-muslim yang tinggal di Yerusalem. Masya Allah. Mereka pun akhirnya diizinkan meninggalkan kota dengan selamat. Bahkan Sultan Salahuddin ini memberikan sejumlah uang kepada mereka untuk membantu perjalanan mereka. Dan ini tentu berbeda ya dengan perlakuan kejam pasukan salib terhadap kaum muslimin ketika mereka itu menaklukkan Yerusalem sebelumnya. Nah, ini adalah satu fakta sejarah beberapa peristiwa penting yang terjadi di bulan Rajab supaya kita ini paham sejauh mana bahwa kita ini memiliki sejarah-sejarah besar ketika umat Islam ini bersama di dalam naungan peradaban Islam, kekuatan kaum muslimin.
Baik kaum muslimin, para pemirsa YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan, kita masuk di chapter yang kedua. Setelah tadi kita bicara bagaimana fakta kemuliaan kaum muslimin, ya terutama di bulan Rajab dengan berbagai peristiwa yang monumentalnya, ternyata kita sangat prihatin ya. Kemudian kita memasuki era kemunduran umat Islam. Kapan era kemunduran umat Islam yang dimulai? Ya, tadi seiring dengan kemunduran umat Islam, terjadi peristiwa kelam, yaitu ketika jatuhnya khilafah Utsmaniyah. Jadi kejatuhan khilafah yang terakhir terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 1342 Hijriah atau bertepatan dengan 3 Maret 1924 Masehi. Dan para ulama melihat kejadian ini sebagai tragedi besar dalam sejarah Islam. Pasalnya khilafah Islam adalah simbol persatuan kaum muslimin sedunia dan penegakan syariah Islam secara global lebih dari 1300 tahun. Dimulai sejak masa Khulafa ar-Rasyidin, Khilafah Umayyah, Khilafah Abbasiyah hingga Khilafah Utsmaniyah. Dan sejak keruntuhan khilafah ini, dunia Islam terpecah belah lebih menjadi 50 negara yang lemah. Mereka tidak berdaya di bawah kekuatan negeri-negeri kafir. Sejak keruntuhan khilafah pula, Baitul Maqdis di Palestina kembali jatuh di bawah kekuasaan kaum kafir, yakni Zionis Yahudi, hingga hari ini kita saksikan. Namun ironisnya, puluhan negara-negara muslim itu tidak berdaya untuk sekedar melawan institusi Yahudi yang terus menjajah dan membantai jutaan penduduk Palestina selama puluhan tahun hingga akhir ini. Padahal institusi Yahudi ini sebetulnya hanyalah negara kecil dan sangat lemah. Ini adalah fakta. Ternyata di bulan Rajab, 27 Rajab 1342 Hijriah atau 3 Maret 1924, itu juga terjadi peristiwa yang memilukan umat Islam. Lah, oleh sebab itu ada PR besar kita, ada agenda besar yang harus dilakukan oleh umat Islam khususnya adalah hari ini, yaitu mengembalikan kemuliaan umat. Ya, mengembalikan kemuliaan umat. Secara i'tiqadi kaum muslimin, pemirsa, kita meyakini bahwa umat Islam ini adalah umat terbaik, khairu ummah. Demikian sebagaimana dinyatakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan mengimani Allah Subhanahu wa taala. Namun sayang, dalam realitasnya saat ini kondisi umat Islam sangat terpuruk. Mereka kini bahkan menjadi bulan-bulanan negara-negara kafir. Pembantaian kaum muslimin di Palestina yang terus berlangsung hingga hari ini hanyalah salah satu bukti tragis atas kondisi umat Islam hari ini. Pertanyaannya adalah bagaimana agar umat Islam ini kembali meraih posisi sebagai umat terbaik, sebagai khairu ummah, sebagaimana terdahulu. Dan bagaimana pula agar umat Islam ini bisa membebaskan kembali Baitul Maqdis yang selama puluhan tahun hingga saat ini berada di bawah cengkeraman Zionis Yahudi. Jawabannya jelas kaum muslimin, para pemirsa. Umat Islam sedunia harus menegakkan kembali khilafah Islam. Pasalnya mereka pernah meraih posisi sebagai umat terbaik ya pada era khilafah Islamiyah selama lebih dari 1300 tahun. Sejarah pun juga menunjukkan bahwa setiap pembebasan besar kaum muslimin, termasuk pembebasan Baitul Maqdis, selalu terjadi di bawah kekuasaan Islam. Ini yang tidak boleh kita lupakan. Banyak yang bercerita tentang kebesaran kaum muslimin, kebesaran Salahuddin Al-Ayyubi, kebesaran Sultan Muhammad Al-Fatih. Namun kita lupa bahwa kebesaran-kebesaran mereka itu tidak bisa dilepaskan ketika kaum muslimin itu berada di dalam naungan kekuasaan Islam, yaitu khilafah Islamiyah. Ini yang seharusnya faktor yang tidak boleh kita lupakan. Karena dengan adanya khilafah,
umat ini memiliki kepemimpinan tunggal yang mampu menggalang kekuatan di seluruh dunia Islam untuk menghadapi musuh-musuh mereka. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yuttaqa bihi." Imam atau khalifah itu laksana perisai. Orang-orang berperang di belakang dia dan berlindung kepada dirinya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sangat tegas Imam Al-Mawardi menyatakan bahwa tugas khilafah ini adalah menjaga agama, menegakkan hukum Islam, dan melindungi wilayah kaum muslimin dari serangan musuh. Ya, beliau menegaskan tugas khalifah ini menjaga agama, menegakkan hukum Islam, dan melindungi wilayah kaum muslimin dari serangan musuh. Artinya ketika umat Islam ini tidak punya khalifah, maka sebaliknya faktanya tidak ada yang menjaga agama ini. Tidak ada yang menegakkan hukum Islam, dan seluruh wilayah kaum muslimin tidak steril dari serangan-serangan dan aneksasi dari musuh-musuh Islam. Maka kaum muslimin, para pemirsa, umat Islam ini wajib berjuang menegakkan kembali khilafah Islam secara global. Hanya dengan khilafah umat Islam dapat mengembalikan kehormatan mereka dan mengalahkan musuh-musuh mereka. Hanya dengan khilafah pula umat Islam ini bisa membebaskan Baitul Maqdis sekaligus menyelamatkan kaum muslimin di Palestina dan kaum muslimin yang tertindas di berbagai negeri lainnya. Tentu dengan jihad fi sabilillah yang dipimpin oleh seorang khalifah. Masya Allah. Yang terakhir di lembar Hikmah Buletin Dakwah Kafah edisi 377 kita diingatkan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, "Innallaha zawaliyal arda fara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuya li minha." Sungguh Allah pernah melipat atau menghimpun bumi ini untuk diriku. Lalu aku dapat melihat bagian-bagian timur dan bagian-bagian baratnya. Sungguh kekuasaan umatku akan mencapai bagian-bagian bumi yang dilipatkan atau dihimpun kepada diriku untuk ini. Masya Allah. Melalui hadis ini sangat jelas bahwa masa depan adalah milik Islam. Kekuasaan Islam sudah diberitakan merupakan bisyarah nubuah bahwa kekuasaan Islam itu akan meliputi seluruh wilayah-wilayah timur dan baratnya. Kekuasaan yang mencapai bagian-bagian yang Allah himpun untuk itu. Artinya sudah sangat jelas masa depan didesain oleh Allah Subhanahu wa taala dikembalikan kepada orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa yang memang ini adalah mampu menjaga amanah sebagai khalifah di muka bumi ini. Baik, pemirsa, Fakir sudah menyampaikan secara keseluruhan bedah isi dari Buletin Dakwah Kafah edisi 377 yang terbit pada hari Jumat yang mulia ini. Ya, semoga di Jumat yang mulia di bulan Rajab ini kita betul-betul bisa mengembalikan momentum, menjadikan ini sebagai momentum bukan hanya untuk kemuliaan kita secara pribadi, tetapi juga momentum kita sebagai umat. Rajab ini Allah jadikan sebagai bulan haram dalam rangka untuk menanam amal-amal soleh kita. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif. Beliau mengatakan bahwa Rajab ini diumpamakan saat kita menanam amal-amal soleh kita. Nanti di bulan Sya'ban kita adalah merawatnya, mengairinya, biji-biji atau amal-amal soleh yang sudah kita tanam. Dan baru di bulan Ramadan nanti itu adalah saatnya kita memanen apa yang sudah kita tanam di bulan Rajab. Oleh sebab itu semoga kita kembali sadar akan posisi kita dan tugas besar kita untuk mengembalikan kemuliaan umat dengan menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan memimpin kembali dunia ini dengan khilafah Islamiyah, tentu dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan keistiqomahan di dalam menjalani hidup ini, dan kita semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab ini
dan juga di bulan Sya'ban, dan Allah bisa sampaikan kita nanti bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang mulia. Mohon maaf apabila ada beberapa yang kurang berkenan. Jazakallah khair bagi kru yang juga bertugas. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.